Aja nesu. Allah dhewe ra nesu. Allah itu kan maha liberal. Allah maha liberal. Jadi kamu jangan anti kaum liberal. Wong sing kaum liberal ki ora mudeng liberal ki apa tenane kok. Nek pengen sing liberal ya maknya iki liberal pol iki. Wis sembarang entuk teko to. Ora diukur, ora diverifikasi, ora kon bayar. Arep pulot monggo katok cendak ra apa-apa, gimbal ra apa-apa ya to. Nyopet ra apa-apa. Nek wani kut apa kitur tanganmu. Kan gitu. Ora ono Pak sing nyopet. Di acara kita enggak ada ribut, enggak ada royokan, enggak ada persaingan. Yang ada adalah kebersamaan dan kenikmatan. Kan dia. Jadi saya lagi itu, jadi aku jalan ngapura ya, aku ngomong optimis, biar aku ini tidak ke hatimu, aku malah melorot dewe. Malah gue, kalau saya kurang optimis. Gini, jadi aku juga maklum, gue isi nonton ya, jadi dia pasti juga begitu. Cuman tolong dipertanyakan kembali, Anda harus waspada. Jadi takwa tadi waspada ya Mas. Kenapa Anda berkesimpulan bahwa kalau diajak kajian sangat sedikit yang datang, kalau konser banyak yang datang, terus Anda simpulkan itu Anda pesimis? Apakah kalau konser pasti buruk, apakah kalau kajian pasti baik? Dipikir ulang. Saya tidak memberi angin kepada yang suka konser-konser loh, ya enggak ya? Itu kan tidak tergantung konser apa kajian. Itu tergantung subjeknya yang datang itu, mesinnya bagaimana, niatnya bagaimana, kan begitu Mas? Kalau tergantung luarnya, aku tanya, ini apa ini? Pengajian, apa mimbar bebas, apa ludruk, apa? Dan semua apa Mas? Semua selama ini Pak, selama kita hidup dengan ilmu barat itu, kita selalu dididik untuk mengandalkan yang di luar diri kita, untuk menyembuhkan kita, untuk mensejahterakan kita. Kesejahteraan lahirnya dari dalam diri kita, kenikmatan lahirnya dari dalam kita. Kita membutuhkan alat-alat sebatas tertentu, tapi kita tidak tergantung kepada yang luar. Jadi mau konser, biasanya kayak Kanjeng ki apa? Apakah mereka pemusik? Pemusik kok ora ono kariré, ora ono daftar di Indonesia. Pemusik kok tidak menjelaskan dirinya, kamu ini jazz, apa keroncong, apa solawat, apa kasida, ora cetoy. Tapi mereka hidup lebih lama dari semua grup yang lain. Mari kita melihat bumi, kadang-kadang dari bumi, kadang-kadang dari angkasa, kadang-kadang kalau bisa dari langit, supaya kamu tidak menjadi budak dari kotak-kotak dan yang kecil-kecil, yang kecil-kecil dalam kehidupan kita ya. Gitu ya. Jadi aku nyeluk sepuro, aku paham pesimismu, neng aku kudu ngomong optimis. Itu ya. Aku ngomong pesimis, terus gunanya apa aku ini Pak? Dan aku tidak perlu mengawali dengan faltantur nafsumma pertama, tidak perlu mulu nak pesimis aku langsung aku jangan megar ini ngopo nggak universitas baru ini ngopo. Wah, ukah banget aku alasanku Pak, ukah banget alasanku untuk mentidakkan universitas itu loh, banyak sekali. Tapi Anda pikir kebenaranmu atau kebenaranku itu yang paling benar? Apa yang kita pikir salah, mungkin Allah menjadikannya benar. Kemarin kan kita sudah cerita 17-an. Ada orang melacur mendapatkan kebaikan, kalau dia tidak melacur, dia tidak dapatkan kebaikan itu. Betul nggak? Ada orang namanya Belanda menjajah Indonesia 3 abad setengah, menjadikan Indonesia menjadi ada. Kalau Belanda tidak datang, yang ada adalah Mataram, yaitu Sriwijaya, kan gitu. Kerajaan Madura, kerajaan mana. Karena mereka datang, maka bersatulah semua orang di Indonesia menjadi negara Indonesia. Jadi kesimpulannya, marilah kita undang penjajah lagi supaya kita bersatu lagi, mungkin. Ya, hidup itu jangan dipenggal, hidup itu mata rantai sebab dan akibat, mata rantai siang dan malam, terus menerus, kita harus dinamis gitu loh. Termasuk ulul albab itu kan alat untuk mengetahui getaran dan aliran hidup itu. Karena nyun sewu ya sedikit ya, akal sama otak bedanya apa? Ada akal, otak, pikiran, apa lagi Pak? Rasio, otak, logika,
Oke, itu posisinya bagaimana konstelasinya? Maksudnya gini, kambing punya otak? Nah, bisa mikir nggak? Kenapa kambing punya otak nggak bisa mikir, manusia bisa? Gampang jawabnya nek gue. Mergo otaknya kambing tidak bisa dipakai untuk berpikir. Menurut kamu gampang tuh? Gampang tuh. Apa sebabnya awan kok panas? Yang mergono ini menurut apa? Teman-teman sekalian, berarti otak itu bukan jaminan bahwa dia merupakan sebab dari akibat yang namanya bisa berpikir. Betul nggak? Jadi kenapa manusia bisa berpikir kok kambing tidak, kucing tidak? Karena berpikir itu pekerjaannya, rasio itu sifatnya, betul tidak? Bahwa berpikir harus rasional, berarti dia sifat. Kerjanya berpikir otak itu, maka berarti berpikir itu anunya apa? Pekerjaannya, gitu ya, fungsinya, gitu ya. Nah sekarang kenapa otaknya manusia saja yang bisa berpikir, otaknya binatang tidak? Gimana jawabnya orang modern bagaimana? Apa mas? Akal. Apa bedanya otak sama akal? Aja mas, Anda terang tidak apa-apa. Itu namanya sinau bareng. Ayo gini, diterus ya, ayo awas, rasional salah awas. Ya, ada beda antara otak dengan akal. Ya. Jadi kalau di ilmu psikologi faal yang dulu saya dapat BPC, ya itu menjelaskan bahwa dulu dosen saya itu menjelaskan seperti ini. Otak sama akal itu seperti software dan hardware. Kalau akal itu softwarenya, kalau otak itu hardwarenya. Jadi apa ya? Komputer itu ada CPU-nya gitu kan. Oke. Kalau nggak ada Word, Microsoft Word belum diinstal itu kan. Siapa programmer yang bikin software akal itu? Siapa ya? Allah. Apakah begitu jawaban di ilmu modern? Oh, bukan. Enggak jawabannya dong. Oh, iya. Ya. Kalau Anda menjawab gitu di kampus, di ujian, kira-kira bener enggak apa ya? Ya, ini asli ya. Ya, saya senang ini. Pantas saya dapat BPC ya. Oke, jadi nanti terus yang resumenya jelas, akal itu softwarenya, otak itu hardwarenya. Untung kita sudah hidup di era komputer sehingga kita bisa menjelaskan dengan simbolisme komputer itu. Terus sekarang pertanyaan saya tadi, siapa programmernya? Ini akal apa software? Akal apa komputer? Otak apa komputer? Otak. Akal. Ayo, apa? Siapa ya? Kita sendiri. Anda sendiri. Kowe dhewe iso gawe software iki. Alismu jumlahe piro? Kowe iso ngitung alismu, tak percaya omonganmu nek kowe software. Wis lagi alis lho, durung rambutmu lho. Durung brungosmu. Durung sing ngisor lho kok kowe. Ora mas sampai terus mas. Ya, terus. Kalau yang membuat software di komputer itu programmernya kan manusia gitu. Kalau akal ini kayaknya saya belum tahu. Gini, itu kalau Anda install aplikasi atau operating suatu aplikasi itu kan Anda biasanya ada yang kemudian minta dia bisa on, dia bisa display, bisa loading kalau ada JavaScript.
Nah, JavaScript ini bikinan siapa? Program. Programmer siapa? Masalah itu yang kayak contoh komputer aku takkan susah. JavaScript. JavaScript itu Anda mau pakai aplikasi apa saja dia perlu sambungan yang transformatornya JavaScript ini. Apa itu? Siapa yang bikin itu? Kok jenenge kok JavaScript, orang Madura script, orang Lombok script, kok Israel script. Nah, gini-gini jangan nek ditolak ya apik lho Mas. Apik lho ngene iki. Ini kan nggak mungkin Anda bisa WA kalau tidak pakai JavaScript juga. Ning ora ketok Mas JavaScript kuwi. Ora ketok. Dia orang padahal manusia modern kan mengandalkan sing ketok ning layar to, Pak. Iya kan? Ning ora ngerti jerone dan tidak peduli sama dalamnya. Kalau lihat rumah yang dilihat bentuknya dan catnya dan kemewahannya, dia tidak tahu cornya, dia tidak tahu fondasinya. Bahkan sekarang kan manusia itu ada yang ditakdirkan Allah, nasibnya itu ada yang bisa, ada yang menjadi jagung, ada yang menjadi garam, ada yang menjadi kemiri, daun salam, ada yang menjadi nasi, ada yang menjadi tiang, ada yang menjadi paku. Nek menjadi tiang kan ketok Mas, gagah. Nek jadi paku. Ada manusia yang tugasnya menjadi paku. Paku itu syaratnya tidak boleh kelihatan, mau diincepke kok. Gitu Mas. Yang sing ketok kupluke ya toh. Kupluke paku kuwi. Nah saiki ki oke wong karena nggak ngerti hidup, lupa kepada dirinya sendiri, dia tugasnya paku tapi kepengin ketok terus. Jadi orang sudah maku atau mana? Maku kan dia menancapkan, mengikat, menyatukan dua benda kan gitu. Kalau dia ingin tampak, kan pakunya diodot. Orang sudah maku atau apa? Wes ratu isi di DPD itu. Upama nih, wes maku. Aku mengingat contoh. Nah gitu Mas. Nah sekarang pertanyaan saya berikutnya ini sambil sini ya Mas ya. Aku seneng. Biasanya orang pinter iki kacamatanan rada elek rupane. Ning film-film ngono ya. Ning film-film kan ora padekan ora. Padekan nangis kok. Padekan nangis. Nek kowe kan ning film-film wis di komputer kan ngono kuwi potongane. Oh, iso musuh kok ora aku ya. Profesor ini. Aku takon ora nenggok ning nguruske sithik. Kalau di komputer kan Anda menyimpan memorinya, menyimpan data itu di mana? Di hard disk. Di hard disk. Oke. Nek menungso hard disk iki apa? Kue ngerti, iki ngerti kae kan semua data. Nah itu memori, penyimpan memorinya di mana itu? Di otak apa di akal? Lupa. Terus ngono ya tak jujur. Kalau secara teori, menurut teori psikologi dan kedokteran di otak katanya. Di otak. Begitu mati hilang kabeh. Menurut teori gitu. Nek gue percaya gue enak uripmu. Selesai waktu mati. Jebul ora mati, jebul ana mungkar nakir. Jebul ana rakib atid. Piye kowe iki le muter ning kuburan. Jadi salah satu kehancuran kita itu karena meskipun kita sudah jadi orang Islam, kita itu tidak percaya bahwa kita itu hidup abadi, bahwa kita itu kholidina fiha, bahwa surga itu nggak besok-besok. Sejak sekarang ini kita sudah menapaki surga. Surga dan akhirat dan dunia itu tidak dua hal, itu satu-satuan. Dunia dan akhirat sekarang, besok itu kan satu bulatan. Langit bumi itu tidak sama langit sini bumi. Gue pindah orang bulan, kini tadi langit, ya lah, ya lah. Jadi langit bumi itu satu bulatan, satu-satuan. Sekarang dan nanti satu-satuan. Nah sekarang kalau memorinya disimpan di otak, begitu Anda stroke hilang, itu kan begitu Anda meninggal, udah selesai, sekarang apa-apa, berarti selesai hidup. Terus gue belajar ngaji,
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa percaya kepada aku, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Lu hari akhir ini nek kowe ning kuburan wis. Gus Dur aja sampai sekarang ini masih di kuburan. Masih dodok di samping kuburan agak 3 meter di pohon itu. Saya tanya, Gus, ngapa to mriki, Gus? Aku anu aja durung urusan karo Mungkar Nakir itu. Lho kok durung sampean pun suwe lho. Lho kan jare Kanjeng Nabi kalau yang setakziah meninggalkan kuburan 7 langkah baru datang malaikat. Lah ini enggak pernah sepi kuburan saya. Rumah betul. Gus Dur ini wah wis iki wis teko meneh. Malaikat yo gitu teko oh jakeh ale. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini Gus Dur makan di situ. Urusannya nggak jelas, ya bagi piye minta makin. Sampai akhirnya dia kan kesel mas, nangis dengan kesel. Terus akhirnya kesel terus malam noleh gitu bilang ke kuburannya. Terus dia kan tidak jalan gitu, tidak gede. Terus dia sering nolak jalan. Terus ono truk liwat, ono gambarnya Pak Harto, ya. Ini kabar mulai. Enak zaman gitu, terus Gus Dur mesem. Nah, dalam rangka kesepian lama nunggu Mungkar Nakir nggak datang karena yang takziah nggak pernah berhenti. Akhirnya Gus Dur dolan goleki Pak Harto. Akhirnya ketemulah di suatu aras, gitu. Terus ditabrak lawangnya Pak Harto. Nyun sewu, loh, dengaran Gus. Enten angin nopo nih kok rawuh mriki Gus. Mboten kula niki ngentosi Mungkar Nakir mboten teko-teko. Kula dolen mriki. Kali kula niku kepengin ngandani sampean Pak Harto niku sakniki niki ten Indonesia niku jeneng-jenengan niki kondang sakniki. Terkenal jenengan niku dikangeni wong akeh Pak Harto. Kok iso Gus? Buktine apa? Niku truk-truk niku. Pokoknya kalimatnya niku gambar jenengan mesem ngene kae terus piye kabar mulai enak zaman kita gitu. Terus Gus Dur cerita kuwi Pak napa nggih Gus? Lho nggih Pak, jenengan sih mboten mudhun-mudhun teng bumi, mbok sekali-sekali kula jak mriku gitu kan. Sik Gus, nek pancen ngono ki pancen Indonesia iki to saiki nggih wajar do kangen jenengan. Lah nek menurut Gus Dur zaman kula kali zaman sasi sakniki niki saya pundi? Angger zaman kok jaya zaman Pak Harto. Oh iya toh Gus, Gus seneng tak hati Pak Harto. Pripun maksudnya nih Gus dari Pak Harto untuk meyakinkan bahwa di zaman dia, di era dia itu lebih baik keadaan daripada zaman sekarang. Ngeten lho Pak Harto jadi Gus Dur. Ten zaman jenengan biyen Soeharto niku mung setunggal. Sakniki kabeh Soeharto. Ono sing gedhe, ono sing sedengan, ono sing cilik. Ning Soeharto kabeh. Wis Pak Harto, kula lihat jeng bisu ning ora penak karo kiai gitu. Oke, kita teruskan ya, Mas. Satu nomor dulu ya. Aku nak cerita ngene iki seneng arek-arek asli. Aku sing diuring-uring wong NU iki. Lho kan aku cinta, Mas. Kalau cinta itu kan ya cinta lah, ukurannya jangan rasional, ukurannya jangan cinta kok. Cinta itu puncaknya kan justru irasionalitas. Gue rabion ora percaya begitu mau buka kamar rasional rabe. Ora toh? Mesti gue takon sing ora-ora. Mesti gue bocah rapati ayu, gue ayu banget kok. Dia jane ora gitu. Jadi ora ya, tapi makin tidak rasional makin cinta, enggak cinta. Tapi coba suruh guyon ya. Anak urip ra iso guyon, ra iso menikmati urip ya terus ngapa to Pak ya. Maka kampus harus nikmat. Masuk kuliah harus nikmat. Dosen-dosen dan semua pengurus di kampus ini harus kreatif menciptakan ketujuan kenikmatan bagi mahasiswanya. Kan ngomong. Caranya kabeh merasa nikmat gitu loh. Bukan hanya berbuat pintar dan baik, tapi menikmati kepandaian dan menikmati kebaikan. Ini ya. Satu nomor itu ya.
Oke, itu ya. Yang mana mas? Sandaran hati, cinta bersabarlah, ruang rindu, sebelum cahaya. Yang memang bangsa Indonesia sedang berada di dalam ruang rindu. Ya. Karena sesuatu yang diidamkannya masih belum tercapai, maka dia menjalani kerinduan itu. Dan cahaya kita masih berada sebelumnya, belum cahaya. Dan dalam keadaan kita terkatung-katung di ruang rindu itu, kita susah cari sandaran hati. Aku mengentaskan anakku di gini caranya. Ayo. Ruang rindu wes ya. Setelah ruang rindu satu lagu dangdut ya, dangdut tapi kesida ya, batnya ya. Pilih. Monggo, ya kanjeng. Bidang yang ikut mengalir embun
Jangan lupa di wilayah kita ini juga ada teman-teman yang sangat sayang kepada kita semua, sangat mengkhawatirkan kita masuk neraka. Maka mereka berpendapat, nah iso aja main musik, mergo musik iki haram. Nah, itu kan saking cintanya kepada kita. Nah, andaikan bisa ada dialog sangat bagus, umpamanya saiki iso dikandani, saiki monggo nih kalau mau tolong selamatkan ini orang-orang segini banyak ini supaya tidak masuk neraka, ada yang maju dikasih tahu yang kira-kira membuat masuk neraka apa saja, musik, tahlilan, sholawatan, tolong kasih tahu lah supaya teman-teman ini tidak masuk neraka. Saya nggak akan bantah kok, rapopo. Kalau ada yang bisa maju, alhamdulillah. Nek ora, ojo rerasanan toh. Ya, ojo melempar batu sembunyi tangan. Ini sudah ada forum kayak gini, maju dong. Gitu loh. Soalnya kita nggak paham. Kok musik haram tuh nggak paham. Kecuali musik pas jemuan, gitu kan. Sembayang diselingi Malik Yaumiddin di tahun yang ikut Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin sandaran hati, aku mau haram. Tapi kalau musik haram, alangkah banyaknya yang lain yang haram ya. Karena tidak ada tuntunan dari Nabi untuk main musik kan. Tuntunan yang jas yorano, kupluan yorano, bahkan Nabi tidak ada yang pakai kupluk. Wis tak delok saka Nabi ya. Ora ono sing kuplukan siji-siji. Kok ono wong kuplukan ireng bisa. Wis mesti ngerokok. Terus ora jenggoten, kudune jenggoten ora brengos. Iki malah nantang, jenggote malah dicukur, brengose malah. Lah ora ngerokok wae. SP juga. Jadi teman-teman, maka kita tuh perlu sinau bareng. Ada filosofi hukum, ada usul fikih, ada logika boleh tidak boleh dalam kehidupan itu. Gitu kan. Kadang-kadang hukum itu tidak kita perlukan ketika kita sudah menemukan rasionya. Saya kasih contoh. Apakah Anda mencuri ayam seandainya tidak ada pasal dilarang mencuri ayam? Lah ya enggak boleh. Masa Anda bunuh orang nunggu ada pasalnya? Enggak usah ada pasal, kalau perlu tidak ada Quran pun saya akan nyakiti orang kok. Karena saya adalah bagian dari ayat Allah. Alam adalah bagian dari ayat Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan kebaikan di dalam diri kita, menciptakan nurani, menciptakan kemuliaan. Sehingga meskipun seandainya tidak ada Nabi dan tidak ada Quran, saya yakin kamu tidak akan bunuh orang, saya yakin kamu tidak akan mencuri, saya yakin kamu tidak akan menyakiti hati orang lain. Betul? Untung alhamdulillah ada Quran. Itu pun Quran tidak ada yang kita lakukan karena kita taat atas perintah, ada yang kita lakukan atas dasar tidak ada larangannya, kan gitu. Ada yang kita tidak lakukan karena dilarang, ada yang tetap kita lakukan karena tidak ada larangannya, kan boleh kan? Nah saiki, waduh itu doang tadi nih ngurusin. Nah saiki nek kowe kabeh kudu persis kaya tuntunan Kanjeng Nabi. Arep potong kowe kudu golek hadis kowe. Siji potongnya ning sapa? Sing motong wong Kristen apa wong Buddha wong Islam. Nomor loro potongnya modele kaya piye wong Kanjeng Nabi ora tau ngetoke rambute. Nah, terus potongannya sing piye? Kan kudu persis karo Kanjeng Nabi gitu loh. Karena teorinya kan Rasulullah itu sudah lengkap memberi contoh hidup bagaimana, sudah lengkap. Ya orang lengkap lah, ya orang mungkin lengkap dan tidak harus tak. Rasulullah wong Arab, ini wong Jawa. Ya caranya ngeliwet beda. Kini cocok geni akeh kayu lah, karena ya orang kayu ya orang cocok geni. Apa terus persis kudu kaya Kanjeng Nabi. Mangan kuwi driji telu lah kuwi lah. Kuwi lah kurma nek mie godhog.
Lah ager-ager. Ayo Kanjeng Nabi ra tau malah ager-ager. Nek kena ager-ager apa? Aku paksa ngokat toh, ya. Jadi masya Allah, buat pakai ulul albab, buat pakai akal, buat pakai rasio, buat pakai rasa, buat pakai pertimbangan gitu loh kalau apa-apa itu. Tidak mungkin. Jadi gini loh, yang namanya larangan itu namanya pagar, Pak. Kalau kita ibaratkan hidup adalah kebun, larangan adalah pagar, betul nggak? Perintah adalah pintu. Jadi perintah Allah itu adalah masuklah ke sini misalnya, lakukanlah ini, itu bersifat pintu. Kalau larangan itu pagar. Yang diurusi petani dan tukang kebun itu pagernya, pintunya apa kebunnya? Yang nomor satu. Urusan utamanya itu pintu dan pagarnya apa kebunnya. Jadi nomor satu pekerjaan Pak Tani itu bertani apa gawe galengan. Jadi urusannya nggak pagar lah begini. Itu. Kan nomor satu kan bertanam, nomor satu. Berbuat baik dalam kehidupan. Cuma nanti ada batasnya. Gue apik ya apik, neng ora perlu njur gue benisuk nang tangga-tanggamu kok umbahke pakaiane ya ora perlu. Itu ya Mas ya. Termasuk musik. Saya ini ingin dikasih tahu musik itu haramnya bagaimana. Kalau penempatannya sudah pasti, jumuan main dangdut ngarepe masjid. Terus mesti ditelorong nganggo kayu suwen jero gawe. Ono sing pacul ndasmu to. Ya. Kuwi nek main dangdut pas jumuan. Utawa ono kowe ngamen pas kesel kowe nang masjid ono sembahyang kok kendangi. Allahu Akbar. Enggak. Untuk Pak Is, nang masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dia ngetar gitu. Berrokok gitu. Jadi kalau ibadah manto tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Ya. Tapi kalau di luar ibadah manto namanya ibadah muamalah. Kalau muamalah itu pedomannya lakukan apa saja kecuali yang dilarang. Kalau manto pedomannya jangan melakukan apapun kecuali yang diperintahkan. Itu asas hukumnya begitu. Jadi kalau muamalah di luar yang sholat 5 waktu dan rukun Islam, lakukan apa saja asalkan tidak dilarang. Gitu loh. Apa wae sakarepmu? Apa wae. Tapi kan ada pagernya nanti, kan gitu. Tuh. Jadi saya kira misalnya khusus musik dilarang, aku kan pikir kan yang misalnya gini, kalau yang dilarang misalnya minuman keras dilarang karena unsurnya memabukkan, gitu ya. Dan ada campuran kimiawi tertentu atau gimana memabukkan. Sekarang kalau musik ini unsur apanya yang dilarang ya? Kira-kira Mas? Komponen apa yang dilarang dari musik oleh Allah ini? Bunyinya. Musik hanya ada 3, bunyi, nada, irama. Ya, betul ya? Dan bunyi, nada, irama. Bunyi haram, nada haram, irama haram. Atau hanya salah satu monggo. Sekarang kalau bunyi haram, urip kan lucu banget tuh. Lucu kan? Bunyi. Bunyi tidak boleh. Nada itu tidak hanya lagu, setiap orang bicara pakai nada. Hanya robot saja nganggur rap kan. Apa kabar kamu semua? Apa sudah pergi dari sini kan? Itu kan ada, itu rap namanya. Nah, manusia, nek wong Jawa, piye le kabar le? Kan ana ngene-ngene Mas. Ana wong apa? Jeblok ketemu wong jeblok. Ini ketok ya. Arep nanti kan arep mancing kok kan. Terus sing jeblok di sini ya ora aku arep mancing kok. Terus sing takon meneh, oh ya wis tak pikir arep mancing. Ayo piye cepet. Ini tenan udah iki.
Lah Gusti Allah gawe swara ngopo ya to? Gusti Allah gawe fenomena swara diunggahke didukke iki ngopo nek kuwi haram gitu loh. Jadi nada itu tidak bisa dihindari dari hidup. Ngorok yang nggo nada. Mosok mau ngorok lucu. Ngorok aja pakai aran semen loh. Kira tahu mesin ya orang ngomong. Mesin ya nggo nada ta Pak ya. Kalau langsung tahu orang kan ya, itu kan irama ya Mas, irama kok gak boleh gitu loh. Jadi aku kira paham musik haram tuh ora paham tenan. Dan aku njaluk mbok toko-toko musik iki dibobong. Nek ana kiai Kanjeng rene iki obongen, ngono lho karepku iki aja ning dirasani to. Selamatkan kami dari api neraka. Betul ya. Nanti ini saudara, karena saya dibisiki sama dia, ini ada yang tidak setuju juga acara ini karena ada musik, ada kiai Kanjeng. Kalau Rasulullah tidak pernah begini. Rasulullah mancing ya ora tahu. Wean ya ora tahu. Rasulullah kok motokopi ayat anyar gitu ya. Rasulullah kok download ya. Terus sing entuk sing ora entuk sing kepriye pedomane mbok rasional sithik ngono. Kalau yang kita tahu tadi adalah kalau ibadah makruh 3,5% dari seluruh urusan menurut ayat Quran itu jangan melakukan apapun kecuali yang diperintahkan. Gitu. Jadi menemui baik nek ada dikon salat menemui. Nek dikon salat kudu salat. Jangan lakukan apapun kecuali yang diperintahkan. Kalau di luar itu lakukan apa saja kecuali dilarang. Kan cetok banget gue. Nah, sekarang kayak pengajian gini. Pernah Rasulullah menyuruh kita pengajian? Apa mana nganggo mikrofon? Nek musik haram lha iki melu haram ora iki? Iki. Iki lho mikrofon iki melu haram ora iki? Kan ada usul fikih. Kalau minuman haram berarti kalau minuman keras itu haram berarti menjualnya juga haram. Kan gitu kan? Pabriknya juga haram kan gitu. Kalau musik itu haram berarti mikrofonnya juga ikut, karena mikrofon dan speakernya ini memperluas resonansi barang haram yang namanya musik itu. Mulai sesuk didol wae kowe gitu ya. Teman sekalian, saya senang dan saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang melarang musik, yang mengatakan musik itu haram. Bahkan saya berterima kasih ono sing gendero Pak, gendero ya ora entuk disembah toh. Begitu kita begini ke merah putih berarti kita menyembah bendera. Kowe nyembah bendera ora? Nek kowe ngene, siap, dak, kowe nyembah bendera ora? Nyembah bendera iki tanganmu apa hatimu? Jadi letaknya syirik itu di tangan dan bendera apa di dalam konsep berpikir dan hatimu? Di tangan. Kan di dalam konsep berpikir nyembah, orang nyembah itu kan yang pikiranmu toh. Orang yang jadi karena orang itu hidup dalam materialisme, yang dilihat itu genderone karo ana wong ngene. Jadi kowe saiki nyembah Ka'bah berarti ngubungi Ka'bah kaya wong edan kae ayo ngopo kae. Berarti kowe iki rada edan Ka'bah kok hubungi meneng-meneng. Ya, terus bar kowe iki kepenjul karo watu. Hajar Aswad. Kok ambungi, pekok to kuwi. Kok ambungi. Apa? Wiri, wong edan kok iki ya. Sai. Cici, lur, apa? Kalau masih edan kuadrat. Kunjungnya siji, loro, telu, papat, mburi kuwi iki. Siji, loro, terus gak tuh 14. Dia edan pangkat 2 gitu. Tapi 14 itu kan sama dengan untuk apa zakat? Itu kan tidak efektif toh. Untuk apa sih kamu naik haji? Itu kan pemborosan. Kan bisa ngomong gitu. Sodako, ngapain sodako? Gitu. Ngapa sholat tidak efisien, tidak efektif? Apa? Gitu. Itu tergantung cara berpikirnya, bukan tergantung sholat.
bukan tergantung gininya. Masa kowe nyembah gendera mergo kowe ngene. Kok apa kowe nyembah gendera sing jahit kowe dhewe. Sing nyerek ya anakmu dhewe, njur kowe sing nyembah ya kowe. Ora nyembah, itu kita sedang menghormati kesepakatan seluruh bangsa Indonesia yang memutuskan merah putih adalah simbol kesatuan hati kita semua. Kenapa Allah menyatukan arah sholat kita ke Ka'bah? Bukan karena kita disuruh menyembah Ka'bah. Allah mengatakan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan bukan karena menghadapkan kamu mengarahkan wajahmu ke timur atau ke barat. Kebaikan adalah kamu beramal soleh dan seterusnya dan seterusnya. Kita bukan kita ini menyembah menghadap kiblat karena kita taat kepada Allah. Bukan karena kita menyembah Ka'bah. Kita menghormat bendera karena kita menghormati kesepakatan nasional. Bukan kita nyembah benderanya. Ya aja banget-banget lemu goblok kok ono wong kok enggak gendera iki lho. Ora mungkin ana wong nyembah gendera, masyaallah ora mungkin. Lah dongake kowe sesuk duwe bojo, lunga suwe diongkon bosmu 3 minggu, ora ketemu bojomu, mesti kowe nggo kathoki bojomu. Mesti wis. Terus kowe engko nek wis kesel bar urusan awan-awan bengine ning kamarmu. Ayo saiki tujuan menyembah kathok. Lah ya orang menyembah iki kangen gitu kan. Kangen, ya Allah kangen kok ora entuk. Lah kangen iki terus kan kudu ana simbole to ya, harus ada apa jenenge mediumnya. Lah karena ini private sama istri ya sudah enggak apa-apa dong kata bojomu kok. Kan enggak apa-apa wong bojo-bojone dhewe sak kok. Kan gitu. Bukan nyembah kathok, piye. Aduh. Ojo banget nek ora menungso iki lho. Nek menungso kan ya paham mungkin ora nyembah bendera to ya. Ya Allah, masa ana wong nyembah watu. Umar bin Khattab mengatakan ketika Rasulullah mencium kemudian Umar di belakangnya itu dia mencium, tapi Umar ngomong, wahai batu hitam, kalau tidak karena kekasihku Rasulullah ini menciummu, aku tidak akan menciummu. Aku menciummu karena aku mencintai kekasihku. Jelas ya? Gitu loh. Orang mencintai watu kira-kira. Kedarang-darang nanti nyewa wong Madura kon ngeterke rungu gitu. Bayar 150 real hanya untuk mencium Hajar Aswad. Yang dicium bukan Hajar Aswadnya Mas, tetapi dia ingin menyatu dengan hatinya Rasulullah yang dulu mencium Hajar Aswad. Istri kita suka lotek, kita pun mencoba menyukai lotek, yang begitu. Anak kita suka ke gembira kok, kita juga meskipun tidak suka sama teman-teman kita di sana. Tapi kita antarkan anak kita ke gembira kan begitu. Benar Mas? Bahwa ada asosiasi, ada konteks, ada ilah dalam hidup itu gitu loh. Jangan terus melihat material saja. Tidak ada orang mencintai Hajar Aswad. Makanya saran saya kepada Anda semua itu dimana sudah saya omongkan beribu-ribu kali. Kalau kamu tidak mampu naik haji, tidak mampu umroh, sudah kamu cari tempat sama teman-temanmu, beberapa orang cari kebun, kamu bikin Ka'bah kecil-kecil. 1 meter kali 1 meter tidak masalah, ya kok warnanya mirip-mirip, terus pojokannya golek watu, ya golek watu sing kireng kok, nek ora ono watu ya kok cat. Terus gue bareng mudeng ngene iki wong pulau. Dan wiritan tenang. Ya Karim. Terus gue ono Ustaz, apa ini? Ya, wiritan. Ini kok mubeng-mubeng kayak orang tawaf. Ya kan kaya, bukan tawaf. Ya, kaya. Yang salah adalah kalau kita menganggap atau meyakini itu naik haji. Ini nak mengincipi masalah itu tuh ya. Ini dari sana kan ada duit tuh. Tidak ada hadiah umrah dari fakultas. Ya sudah, ngincipi lah gaya-gaya dewe. Nah kita kan boten kalau mengincip-incip lah jenenge kangen pengen yo bayang-bayang. Dia lara apa tuh Mas?
ora apa-apa. Patune yang ngomong sithik aku jane ya ora ngabung kowe le. Aku iki ya ngincipi lah tak bayangke kuwi kaya sing Mekah kae. Aku ya ora tau rono. Ning ora apa-apa ya le sabar ya le kan gitu. Anda harus punya dialog dengan benda, dengan semua. Anda harus berdialog dengan dirimu sendiri, dengan malaikat, dengan jantungmu, dengan ginjalmu. Berdialoglah sama mereka semua supaya mereka menjadi bagian dari kekhalifahanmu. Karena kita ini sedang memperjuangkan khilafah bersama-sama. Ya, buat kanggemu. Aku ngomong serius ini cengengah saya rumah sana ludrukan tanya serius ini gitu ya. Jadi mari kita pakai ulil albab, kita pakai akal sehat. Semua itu ada konteksnya, gitu. Tidak kita itu menyembah Ka'bah, enggak. Ngadep ngulon kok. Kenapa sholat aja harus menghadap Ka'bah? Itu administrasi kalau saya bilang gitu. Lalu bayangin kalau sekarang Jumuan dengan bebas menghadap kemanapun. Ayo, ngobrol lagi. Jadi sebutlah di tengah hai, terus jamaah ini kono terus ngimami Allahu Akbar, ono ngarep Allahu Akbar semua jus biasa. Ayo kena motor masjidnya rusak. Makanya di administrasi, di teknisnya disatukan ke satu arah loh, Karena diliberalkan Allah maha liberal. Wahai hambaku, sholatlah kemanapun engkau menghadap. Karena dimanapun engkau menghadap, aku ada di situ. Temenan di masjid, ini, oh pro teman-teman. Makanya perlu manajemen, perlu penadaan, perlu kesepakatan. Oke, teman sekalian ya, oke. Sekarang saya persilakan ketua live ya. Ketua DBM ya, mohon maaf saya generasi Soekarno, jadi saya istilah sekarang ini ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini merupakan malam yang istimewa bagi kita semua. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kita Indonesia itu dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan ideologi, yang menyangkut Islam. Akibatnya permasalahan umat Islam, permasalahan kita itu semakin kompleks. Bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita menyikapi isu-isu tersebut, pusing kita. Sampai ngelihat berita ini itu ikut panas hatinya, ikut komentar, pengen komentar. Apalagi kalau melihat komentar-komentar di aplikasi yang populer ya, di kalangan kita, di kalangan mahasiswa, di line itu, di komentarnya, wah itu rasa-rasa kita pengen mengungkapkan kebenaran kita. Tapi pada malam ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran tadi dari kiai kita, dari ustadz kita, dari Cak Nun. Pelajaran yang saya rasa saya nggak bisa sebutkan satu-satu karena sangat banyak sekali. Maka dari mulai saat ini mari sama-sama kita, khususnya teman-teman mahasiswa, ya, kita introspeksi diri, kita jangan ikut-ikutan, jangan memandang isu apa yang terjadi sekarang dengan sebelah mata atau dengan nafsu kita saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya mohon kepada Mas Willy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Nun menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3. Jadi acara ini terselenggara dalam rangka rasa syukur kami dari Universitas Islam Indonesia dan wabil khususnya lagi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Alhamdulillah tahun ini kami sudah mengajar di usia 74 tahun Universitas Islam Indonesia berdiri. Dan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya ini sudah berusia 22 tahun. Nah, ketika
kami diminta untuk mengusulkan tema atau pembahasan. Sempat kami ini sedikit ini ya bertukar pikiran, karena pada waktu itu momentumnya pas awal kami rencanakan ingin mengundang Cak Nun itu pas berdekatan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kami berpikir apakah kita angkat temanya tentang sholat. Ternyata kita pertimbangkan lagi, ternyata acaranya kita rencanakan pada tanggal 19 Mei ini dan bertepatan dengan di akhir penghujung bulan Sya'ban. Maka kami membuat tema yaitu Ramadan membentuk karakter manusia yang ulul albab. Nah, terkait tentang ulul albab Cak Nun, karena UII ini simbolnya ketika masuk di UII kita disuguhkan dengan masjid, dan masjid kita bernama ulul albab. Sehingga kami kajilah apa itu ulul albab. Ternyata ulul itu berasal dari kata ul, yang artinya secara bahasa kami cari bermakna menempatkan sesuatu. Sementara lu albab itu asal katanya adalah lu. Makanya ada yang secara bahasa diartikan yang paling dalam. Makanya lu itu bisa dikatakan lubu. Jadi kalau kita kaitkan dengan surat Al-Quran yang termaktub di dalam surat Ali Imran ayat 190 yang mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Nah, sehingga kami memaknai bahwa kalau kita kaitkan dengan secara maknawi, orang yang ulul albab itu menempatkan sesuatu di dalam lubuk hati yang paling dalam adalah Allah. Karena ciri-cirinya disebut adalah siapa ulul albab itu? Allazi nayaskurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nah, di Ramadan itu saya kira pembentukan ulul albab bisa terwujud. Kalau misalnya di peristiwa Isra Mi'raj barangkali hanya satu rangkaian ibadah yaitu sholat. Tapi kalau di bulan Ramadan, karena kita ketahui bersama Ramadan merupakan bulannya kita, dikhususkan untuk kita, maka kalaulah kita jadikan bulan Ramadan beribadah dengan maksimal, maka potensi kita menjadi manusia yang ulul albab bisa tercapai. Mudah-mudahan. Saya kira itu Cak Nun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan coba respon semua. Atau gini, sebelum lagu sekalian aja teman-teman ada yang merespon, ada yang membantah, ada yang menanyakan sesuatu, memberi usul-usul kepada UII. Satu, silakan maju langsung ke depan. Langsung Ibu, Mbak, silakan diberi jalan, Mas. Diberi sabilillah. Ya, Mas kedua, silakan langsung naik sebelah kiri. Mas Imam tolong dipandu. Setelah pertanyaan kita nyanyi dulu. Ya. Oke. Ibu tadi ada yang mau maju kalau nggak salah. Mbak tadi. Ya. Tolong ini, Mbak. Tolong. Oke, silakan dari ini ada Bilal ini. Sayyidina Bilal ini. Ya, wis. Dari Anda dulu ya, silakan Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi, Mbak. Saya asli Medan. Dari tahun 2000 udah di Jawa. Alhamdulillah dapat istri orang Klaten. Saya merasakan ini Mbak, kita ini kayaknya ngumpul bareng, kayaknya kompak, kayaknya loh Mbak. Tapi saya kok merasa sepi gitu Mbak. Sepi. Jangan-jangan
memang kita lagi dijajah, Mbak. Seperti yang Mbak Nun bilang tadi, kita perlu dijajah lagi untuk supaya jadi satu. Yo, bro. Itu kan kelakar ya Mas. Kelakar itu untuk supaya masuk angin kita itu hilang Mas. Orang dilaku tenan yo. Sama dengan pelacur memberi minum kepada anjing, terus dimasukkan surga oleh Allah, terus kalau gitu jadilah pelacur. Pergilah ke padang pasir, terus temanmu suruh datang bawa anjing, kayak gitulah masalah. Ya Mas ya. Tapi jadi nyambung semua Mbak dari awal cerita kita ini. Maksudnya gini, kita saudara nih Muslim, tapi kok gontok-gontokan juga ya kan? Itu tadi mungkin memang lagi dijajah Mbak. Kalau saya ngebayangin dijajah teknologi nih Mbak, saya duduk ya, dengan sebelah saya aja nggak kenal gitu. Mungkin tuh saling sapa aja juga enggak. Saya ngobrol dengan orang yang saya kenal gitu. Belum kenalan ya kan. Kenapa kok nggak mau kenalan gitu Mbak? Padahal kita saudara gitu kan. Tujuan kita sama gitu. Kita justru nyaman berkotak-kotak malah kalau kayak gitu. Semangat bareng kita itu ya kayak gitu. Itu satu Mbak. Gimana mengatasi, maksudnya ya persaudaraan kita yang mungkin lagi rapuh gitu sekarang ini Mbak. Senangnya yang ngece, yang bully gitu ya. Tuh. Yang kedua saya juga ingin tahu Mbak, sebetulnya siapa programmer tadi itu Mbak? Ya, itu jadi pikiran buat saya tuh. Maksudnya dengan jawaban yang modern gitu Mbak ya. Siapa programmer kita itu tadi? Supaya kita juga paham gitu. Sebetulnya mau menempatkan memori-memori itu biar apa nanti pertanggungjawabannya jelas gitu. Terus yang ketiga gini Mbak. Sudah dua. Cukup. Yang masuk 5, 10. Dua aja Mas ya. Yang ketiga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Anda kalau andaikan ngomong suku atau marga Anda, Medan dari mana Anda? Simbolon Mbak. Simbolon. Ya oke. Terima kasih Mas ya. Duduk situ tutup apa. Silakan berikutnya Mas sebelah kiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat takdim saya kepada Cak Nun, Mbak Nun. Untuk malam ini temanya kan ulul albab dan persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Nah, akhir-akhir ini kan Indonesia seringnya itu kan apa Mbak Nun ya, jual beli ayat ya. Istilahnya benar kata Masnya tadi, gondok-gondokan dan lain-lain. Dan mau memasuki Ramadan ini mungkin nanti akan ada perang ayat lagi, mungkin dari yang menghormati bulan suci Ramadan dilarang membuka warung dan lain sebagainya, dan yang satu lagi yang berpuasa itu yang justru untuk menghormati, bisa menghormati sesama manusia. Nah, itu yang pertama Mbak. Yang kedua, saya melihat bahwasanya orang itu cenderung sekarang itu fanatik terhadap Islam sampai melupakan istilahnya Tuhannya sendiri gitu loh. Sampai apa ya, di jalan ulama kok maaf demo, mimpin demo dan takbir itu nggak saklek gitu. Islam itu menurut saya jadi nggak keren gitu loh. Nah, itu mohon pencerahannya Mbak Nun. Dan saya termasuk mahasiswa UI dari
Fakultas FIAI, tapi pakaian saya nggak syar'i. Maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bicara ya Mas. Oke, berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe pamlet, Mbah. Itu yang pun berkata Prambanan. Ada ayat di Quran yang kurang lebih maknanya seperti ini. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menuhankan hawa nafsunya, yang berakibat Allah mengunci hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Terus yang saya pertanyakan adalah, nafsu itu semua cenderung ke keburukan kecuali yang diridhoi Allah, diridhoi oleh Allah. Nah, kadang saya menuhankan ilmu, menuhankan kebahagiaan, menuhankan kenyamanan, menuhankan yang selain Tuhan. Nah, bagaimanakah cara kita agar lebih besar dari nafsu itu sendiri, dari kebahagiaan itu sendiri? Karena derajat kita lebih tinggi dari kebahagiaan itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah berman hati lembut. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk mengikuti Maya ini, saya berani mengatakan bahwasanya Mayahan ini adalah maha dialektika sebagaimana Al-Quran. Al-Quran itu, Allah itu maha dialektika di Al-Quran. Ketika dia berbicara dengan orang Sulawesi berbeda, ketika dia berbicara dengan orang Jawa dia berbeda, ketika dia berbicara dengan orang yang paling lembut pun dia berbeda. Makanya saya berani mengatakan bahwasanya Mayahan ini adalah maha dialektikanya, bagaimana Mbah ini mengelola kita lalu mempertemukan antara pertanyaan dengan pertanyaan. Nah, di sini saya ketika mengikuti Maya ini, Mbah, saya hadir di sini dengan pertanyaan dan pulang juga dengan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah ketika saya membaca sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah memperingati umatnya, lalu beliau mengatakan bahwasanya ada saat, ada zaman di mana kalian itu banyak, tapi kalian itu begitu mudah diporak-porandakan, begitu mulai dibantai, dibanting sana sini. Dan saya melihat kita ada di zaman saat ini. Kita Islam tapi kita nggak satu. Kita Islam tapi kita bercerai-berai. Itu yang menjadi titik kegelisahan saya. Dan Rasulullah kan di akhir ayatnya dia mengatakan ummati, ummati, ummati. Bukan mengatakan Khadijah, bukan mengatakan Aisyah, bukan mengatakan Umar, tapi mengatakan umatnya sebagai aspek keseluruhan itu. Lalu ketika saya mengkaji sebuah nilai, Rasulullah juga pernah memperingati kita bahwasanya akhir zaman itu adalah hadirnya Dajjal ya. Hadirnya Dajjal. Saya membaca sebuah buku itu berjudul Sistem Dajjal. Di dalam buku itu menggambarkan bahwasanya Dajjal itu bukan berwujud manusia yang kita lihat, tapi dia dalam bentuk sistem. Manusia yang tunduk sama dia bahagia di dunia tapi akan sengsara di akhirat. Dan manusia yang tunduk pada dia, manusia yang menghindari dia akan dikatakan orang gila di Indonesia. Dia akan dikatakan orang gila di dunia, tapi sebenarnya surga bagi dia di akhirat. Dan itu saya katakan menurut Sohogi sendiri ya, orang idealis dengan orang apatis. Yang saya minta di sini, Mbah, bagaimana layaknya kita Islam ini menyikapi nilai-nilai pertentangan, khususnya pertentangan kelas yang ada di Indonesia saat ini, bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Karena yang saya lihat di Indonesia saat ini, negara tidak berpihak pada orang-orang kecil. Dia berpihak pada investor, dia berpihak pada pemilik modal, dan dia tidak pernah berpihak kepada orang-orang kecil, apalagi ya, sibo-sibo yang ada di pinggir jalan. Itu Bang, nilai pertentangan kelas yang saya minta dan menyikapi Dajjal tadi ini, Bang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ada 2 pertanyaan, Mbah. Pertanyaan pertama adalah tadi kan sudah dibahas banyak tentang ulil albab. Namun tadi juga sempat disinggung tentang ulil absor dan ulil nuha. Itu seperti apa? Dan pertanyaan kedua mungkin kepada bapak-bapak dosen, kan misi dari UI kan visinya kan membangun atau menciptakan insan yang insan ulil albab yang rahmatan lil alamin. Nah tadi juga sudah dijelaskan ulil itu kan melihat sesuatu itu Allah. Nah saya belum menemukan hal itu di dalam diri saya, dan saya bersyukur semenjak jadi mahasiswa UI ini melihat pemimpin seperti Pak Harsoyo itu benar-benar pemimpin yang amri. Alhamdulillah saya sudah menemukan itu. Mungkin itu juga termasuk dari ulil amri mungkin, Pak. Mungkin ditambahkan ke pertanyaan nomor 1 juga, ulil amri itu juga. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti dicatat, dan saya ini waktunya juga semakin larut. Terserah Anda bersikap masih atau bersikap sudah. Karena hidup itu selalu ada satu fakta bisa disikapi dan berbagai macam kemungkinan. Ada yang bilang sudah jam 12, ada yang bilang masih jam 12. Itu monggo-monggo saja. Nah, kita cari resultannya, kita cari titik tengahnya. Indonesia ini karena satunya bilang masih, satunya bilang sudah, terus tidak ada yang mau negosiasi, akhirnya kita benturan antara sudah dan masih gitu. Sekarang kita dengarkan dulu Mbak Nia sama Mbak Yuli. Kan dari tadi suara laki-laki itu tidak baik lah, kalau suara laki-laki saja kita harus berbagi supaya telinga kita itu tidak hanya mendengar yang keras-keras tapi juga mendengar kelembutan. Pertama kita Al-Ziman, kemudian Mbak Yuli, terserah Anda Mbak Yuli mau dangdutan, apa mau kesidahan, apa mau lagu pop yang halus. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Oke, Mbak Yuli, saya akan minta untuk membawakan lagu yang agak halus, Sayang Padaku, karangan Mas Ari Brodong yang Mandula. Konteksnya begini teman sekalian, tadi ada antum kalau nggak salah ya, yang mengatakan tentang sebenarnya semua pertengkaran itu endingnya itu pokoknya pengen menegaskan Islam itu jelek, Islam itu orang Islam itu bodoh, pokoknya Islam itu jelek lah, pokoknya kan gitu. Maka seluruhnya itu mengarahnya ke sana. Gitu. Dan itu sudah berabad-abad gitu Islam itu, Mas. Sudah dari dulu. Seharusnya Islam itu juga sudah hilang selama Belanda di sini 3,5 abad itu sudah hilang seharusnya. Tapi Anda jangan tidak bisa membedakan antara Islam dengan umat Islam, dengan ulama Islam, dengan organisasi Islam, apalagi dengan parpol Islam. Itu ada gradasinya, ada beda-bedanya. Anda harus bisa membedakan antara Nahdliyin dengan NO, dengan PBNO, dengan PB Ansor, dan itu ada bedanya. Ada yang bisa hancur, ada yang tidak bisa hancur. Anda bisa mengalahkan PBNU, Anda bisa mengalahkan Majelis Ulama, Anda bisa mengalahkan FPI, HTI atau apapun yang bisa, NU, Muhammadiyah, tapi Anda tidak bisa mengalahkan umat Islam. Anda tidak bisa mengalahkan Islam apalagi. Itu ada banyak dimensi sebenarnya, Mas. Anda tidak perlu cemas. Nah, Allah sendiri itu, gini, tak bacain dua hal ya. Yang pertama nanti lagunya Mbak Yuli itu kelihatannya individu, tapi sebenarnya itu berlaku untuk urusan-urusan besar juga. Jadi Allah itu ini di surat Al-Baqarah ini tak cukup masih jia ya. Sebagian besar ahli kitab itu yang Anda maksud tadi ya, menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Gampangnya begitu sebenarnya sedang berlangsung itu. Karena mereka dengki dan timbul dari dalam diri mereka sendiri, meskipun nyata bagi mereka apa yang sebenarnya benar. Jadi kita dibully terus, pokoknya Islam elek lah. Terus kita berpikir gini, Pak Rekan, ini bukan negara Islam, ini bukan negara Pancasila. Anda tahu cara berpikirnya? Atau kalau pakai budaya, ini bukan Jawa, ini Indonesia, gitu ya Mas? Kan gitu sekarang cara kita mikir. Nah di Ma'iyah kita sudah coba simulasi. Yang mana kamu yang pilih sebelum ayat ini tak tuntaskan ya. Indonesia itu bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Batak, bukan Bugis. Ataukah Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Madura, ya Batak, ya Bugis, dan lain-lain. Yang mana yang lebih rasional menurut Anda? Yang kedua, Indonesia itu bukan Islam, bukan kebatinan, bukan Kristen, bukan Buddha. Ataukah Indonesia itu ya Islam, ya Buddha, ya Kristen, ya Hindu, ya Garulojo, Gandul, Bhinneka Tunggal Ika, yo orang Bugis, ya orang Islam, ya orang kabeh demit, kabeh nelo anggar penduduk di sini demit, genderuwo, wewe, gombel, kuntilanak, kabeh Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kamu tidak mau mengaku, tak kirim kuntilanak ke rumah-rumah kamu. Makanya gitu ya. Jadi yang benar yang mana? Indonesia itu tidak, ataukah Indonesia ya ini, ya ini, ya ini. Gado-gado itu bukan apa? Dia tokolan. Gado itu bukan kentang, bukan lontong, bukan toge, bukan kacang. Masa gitu ngomongnya enggak? Gado-gado itu ya kentang, ya kacang, ya toge, kan gitu. Sekarang ini cara berpikir kita yang pertama loh Mas, seluruh Indonesia loh Mas. Akhirnya dipertentangkan, ini Pancasila, ini Islam. Iya. Emang bisa Pancasila itu lahir kalau tidak belajar dari Islam? Emang bisa? Kok tahu Tuhan Maha Esa itu siapa yang ngasih tahu? Jika dari sopo sampai? Kok Tuhannya Maha Esa itu nemu di endi sampai? Ketemu di mana sama Tuhan? Di Gunung Lawu? Gimana? Kok ngerti Tuhanku Ahad? Kok ngerti Tuhanku Maha Esa? Itu tidak mungkin makhluk mengetahui Tuhan itu Esa atau tidak Esa. Dia kolektif, kumpulan apa sendirian, itu kita nggak bisa tahu. Yang memungkinkan kita tahu adalah kalau Tuhan sendiri ngasih tahu kita. Sekarang pun kita hanya percaya kepada Allah, tapi kita tidak tahu dia bohong atau tidak. Kan kita tahu kita. Betul nggak Mas? Ternyata dia ada beberapa gitu, terus gimana?
Tapi kita yakin satu, karena kita wajib yakin satu dan kita ikhlas untuk yakin dia satu. Jadi ketuhanan Maha Esa Pancasila itu tidak mungkin lahir kalau tidak belajar dari kandungan-kandungan nilai Islam. Jadi kalau sekarang Anda bertentangan dengan Islam, itu kan namanya membuang toge, membuang kentang dari gado-gado. Terus piye caranya? Ini gula, bukan manis. Ya kalau manisnya dihilangin, hilang gulanya dong kan gitu. Jadi kita secara berpikir dulu, nah, maka Allah itu malah gini mas, nyaraninnya gini mas. Saya ulang ya. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ini sarannya Allah. Anda mau menjalankan ini apa enggak? Ini Allah yang berfirman ya. Maka fa'fu wasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Ayo bingung, muter lagi. Ayo ya. Maka itu dilapalkan fa'fu wasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Wih, apa tuh wih? Wah, sekarang kadung gue celure dari itu, gitu kan? Fa'fu wasfahu. Tapi Anda harus yakin kata-kata berikutnya. Kata-kata berikutnya adalah hatta ya'tiyallahu bi amri. Kamu bersabarlah dan berlapang dadalah. Berlapang dada ini terus setiap hari masih kita bangun supaya lapang dada. Sampai saatnya Allah datang dengan perintahnya. Nah itu aja yang kita andalkan. Nanti Allah bertindak. Jadi kita siap bertindak apapun saja. Tapi harus ya'tillahu bi amrihi. Allah yang akan datang kepada masalah ini dan Allah memberikan perintahnya. Perintahnya Anda harus mengasah softwaremu supaya ngerti Allah sedang perintah. Enggak terus Allah diperintah di langit ada gambar wahai umat Islam Indonesia. Oh enggak ada gitu mas. Kita yang harus meningkatkan apa namanya? Rem ya pokoknya semua komponen hardware softwarenya harus kita tingkatkan supaya kita tahu sedang diperintah oleh Allah. Dan saya hidup di situ mas. Saya itu hidup itu tidak pernah punya rencana, tidak punya program, tidak punya karier, tidak memanjat kemanapun, tidak mencari kursi apapun, juga tidak ada apapun yang ada pada saya. Saya itu cuman merasa diperintah Allah. Ya GR juga semuanya, gitu ya. Cuman merasa, tapi sepanjang saya tidak berbuat buruk kan tidak ada masalah saya GR atau tidak GR. Nah terus kalau tidak diperintah Allah benar sopo. Emang kata meloncat siapa yang perintah? Terus orang Jawa bikin kodok nunggang jaran. Apa itu kodok? Sekarang ini kata orang Jawa ini kodok nunggang jalan, kata menaiki kuda. Bayangin susahnya kata itu naik mas kuda. Tapi pada naik jalan. Tapi ternyata yang naik kuda-kuda di Jakarta itu adalah kodok-kodok. Makanya kan. Karena kodok kalau kata orang Jawa tadi gitu ya mas ya, fa'fu wasfahu. Nah di lagunya Mbak Yuli ini kalimatnya duka derita duka laraku di dunia, terus bacakan mas Iman Tasopo. Duka derita duka laraku di dunia. Nah Anda merasakan tuh duka derita tadi. Terus tidaklah aku sesali juga tidak akan aku tangisi. Jelas. Sesakit apapun yang kurasakan dalam hidupku, semoga tidak membuatku kehilangan jernih jiwaku. Andaikan dunia mengusir aku dari buminya, tak akan aku merintih, juga tidak akan aku mengemis. Jelas, tidak akan lebay lah. Tidak akan lebay. Ya terus. Ketidakadilan yang ditimpakan oleh manusia bukanlah alasan bagiku untuk membalasnya. Fa'fu wasfahu. Asalkan karena itu Tuhan menjadi sayang padaku, segala kehendaknya menjadi surga bagi cintaku. Tapi pasti pakai syarat. Sama dengan wiritannya Rasulullah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Aku mau menerima nasib kayak apapun di dunia asalkan engkau tidak marah kepadaku.
Jadi kalau orang tidak ada pamrih itu ya tidak ada, mas. Semua punya pamrih, cuman pamrihnya bener apa enggak kan itu. Pamrihnya tinggi apa rendah, tapi semua punya pamrih. Makanya ini tadi kita asalkan karena itu Tuhan menjadi sayang padaku. Ilam takun alayya ataupun falahu bali. Aku mau turun dari jabatan rektor tidak ada masalah, aku mau jadi gelandangan tidak ada masalah, aku jatuh miskin tidak ada masalah, aku kalah dan dibunuh orang tidak ada masalah, asalkan Allah tidak marah kepadaku. Itu puncak dari kepasrahan kita kepada Allah. Oke, inilah Mbak Yulia Astuti, ibu dari Jombang, dari desa saya, yang memimpin TPG di sana dan mungkin ibu-ibu selawatan di desa saya. Mbak Yuli silakan menyanyikan sebuah lagu yang bukan selawat, lagu pop biasa. Ayo Mbak Yuli, tepuk tangan untuk Mbak Yuli ya.